Oke, kita tahu bahwa iPhone ada anggota baru, si Puki iPhone 16e. Jadi gimana nih, di tahun 2025 si Puki 16e udah nongol, yang tadinya aturan SI Gen 4 ya kan. Salah semua terawangan-terawangan sok tahu tech reviewer, including me termasuk gue. Kira-kira dengan penambahan series iPhone ini apakah ada perubahan harga? Jelas ada. Tapi untuk series-series kayak iPhone jadul, entah itu iPhone 8, iPhone 7, 6s kayak gitu-gitu, yang iPhone zaman purba gitu, itu penurunan harganya nggak sesignifikan itu. Harganya udah cukup stabil. Memang ada sedikit. Nah, pertanyaannya, di tahun 2025 dengan hadirnya iPhone yang lebih baru, ini dua Puki ini masih worth it nggak sih untuk dibeli? Misalnya kayak 7 Plus atau 8. Nah, gue bikin konten ini sebenarnya udah pernah, cuman masih lumayan banyak gitu yang nanya, "Bang, lebih worth it mana nih, Bang? iPhone 8 Plus, iPhone 8 biasa atau iPhone 7 Plus? Harganya mirip banget nih. Gue galau nih, Bang. Mendingan 8 biasa atau 7 Plus? 7 Plus atau 8 biasa nih?" Gue udah pernah bahas beberapa kali, cuman ya tetap masih ada aja yang nanya. Kali ini bakal gue bahas. Semoga makin banyak yang notice ya. Kira-kira perbandingan worth-it-worth-itan, worth-it-worth-itan ya. Salah satu judul yang mungkin paling dibenci sama penonton gue, worth-it, apa sih, Bang? Oke, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang si kedua handphone ini mempunyai penilaian yang berbeda. Yang satu kecil-kecil cabai rawit kalau kita comparingnya sama iPhone 7 Plus. Yang satu bogem-bogem tapi otak kosong lah. Kasarnya gitu lah. Nah, gue bisa gambarin gini. Gue lebih nyaranin lu ambil iPhone 7 Plus kalau sekiranya kalian itu penggunaannya yang ringan-ringan aja tapi lumayan intens. Dan gue nyaranin lu bener-bener pilih sesuai kebutuhan ya. Jangan lu beli handphone itu karena lihat spek, enggak. Kadang spek itu enggak terlalu lu butuhin. Kadang ada yang lebih lu butuhin, misalnya kapasitas baterainya lebih besar atau layar lebih besar. Nah, buat lu yang pengen beli 8 biasa, gue menyarankan itu cocok buat orang yang enggak terlalu sering make HP. Oke, kita mulai dari 7 Plus dulu deh. Jadi 7 Plus ini lebih worth it lu pakai buat penggunaan harian. Misalnya kayak lu nonton-nonton video, sosmed, balas-balas chat. Nah, kayak gitu-gitu, handphone ini jauh lebih worth it ketimbang iPhone 8 biasa. Kenapa? Bang, tapi kan iPhone 8 chipsetnya lebih beringas gitu. Coba deh lu bayangin deh. Lu kayak balas sosial media, balas chat kayak gitu-gitu, scrolling. Nah, performanya itu nggak bakal berasa di situ poinnya ya. Poinnya nggak bakal berasa chipset yang ada di iPhone 8 dengan 7 Plus. Yang berasa di situ adalah baterainya. Makanya di sini gue nyaranin lu buat ambil varian Plus karena baterainya lebih lu butuhin ketimbang performanya. Ini tuh jadi alternatif ya buat lu yang mungkin kayak ogah banget beli Android. Karena sebenarnya di harga 7 Plus ini lu bisa beli Android yang harganya sama itu dengan baterai 4.000 sampai 5.000 mAh. Cuman karena memang lu kebutuhannya pengen pakai iPhone dan pengen baterai iPhone yang lebih awet ketimbang iPhone jadul pada umumnya, gue menyarankan lu buat ambil yang varian Plusnya. Jujur harus sejujur ya, gue pakai kedua handphone ini sebenarnya di tahun 2025 yang gue rasain, iya memang cenderung baterainya boros, makanya alternatifnya ambil varian Plus. Nah, sedangkan iPhone 8 biasa ini yang kecil ini tuh lebih cocok buat lu yang memang butuh beberapa poin di handphone ini. Sebenarnya kalau lu mampu beli iPhone 8 Plus, video ini nggak terlalu lu butuhin ya. Tapi di sini buat orang yang duitnya kentang parah, kayak nyekak banget gitu antara 8 biasa atau 7 Plus gitu. Nah, buat lo yang pengen beli iPhone 8 biasa, lo tuh cocok buat yang memang handphone ini buat dijadiin HP kedua. Itu satu, karena baterainya kecil. Jadi ya lo gak terlalu butuh baterai besar karena ada HP utama lo. Kenapa? Karena dengan chipset A11 ya, itu bukan jaminan handphone ini baterai kecil pasti irit. Enggak. Chipsetnya udah lumayan tuir, jadi makan daya lebih banyak, software makin update, dan makin berat aplikasi-aplikasi yang kekinian. Jadi menurut gua chipset A11 ini agak kurang ya untuk lu ngomongin masalah baterai iPhone tuh gak mesti gede karena chipsetnya sangar. Enggak, itu udah tidak berlaku A11 di tahun 2025. Nah, buat lu yang memang suka ngedit di handphone dan lu bener-bener ya udah gue beli HP buat ngedit misalnya, ya udah iPhone 8 jauh lebih worth it ketimbang 17. Tapi kan 17 layarnya gede, Bang. Jadi gini, lu ngedit itu nggak terlalu butuh lu ngedit itu lebih butuh performa kalau menurut gue dibandingkan layar yang sedikit lebih lebar ya. Karena performa itu ngaruh banget. Misalnya lu ngedit video, layer-layernya banyak ya kan. Ekspor video makin cepat, makin produktivitas lu makin tinggi lah. Kalau layar besar itu alternatif lah. Lu bisa pakai HDMI,
ke lightning, misalnya layarnya itu bisa di mirroring lah dan lain-lain intinya. Nah, dan kamera nih, kamera antara 8 biasa dengan 7 plus itu berbeda sekali. Meskipun 7 plus itu dikasih satu kamera tambahan karena dia ada dua, kamera yang ada di 8 plus ini lumayan goks ya. Jadi kalau lu butuh ya, karena memang duit lu pas-pasan, lu belum mampu beli iPhone gen-gen terbaru, lu butuh banget kameranya buat bikin konten misalnya karena perekaman videonya caur ya. Ya memang jujur ya, dibandingkan Android harga 3 juta, 4 juta sekalipun, iPhone 8 yang harga 1 jutaan ini kameranya lebih gokil buat perekaman video, lebih stabil. Lu mau di 4K, lu mau di 1080, lu mau di 720, terserah, nggak peduli. iPhone ini nggak peduli, lu mau settingan videonya di 30 fps sampai 60 fps, iPhone ini nggak peduli. Tetap halus perekaman videonya. So buat lu yang memang butuh kameranya, gue lebih ngerekomendasiin lu ambil 8 aja ketimbang 7 plus. Jadi ada 2 poin nih ya, buat handphone itu buat HP kedua, atau emang handphonenya dibutuhin poin-poinnya kayak kameranya, kayak chipsetnya buat ngedit ya, dan lain-lain gitu-gitulah. Ya lu udah lebih tahu lah kalkulasinya, karena ini bukan HP barang baru, jadi lu udah pada tahu di luar kepala masalah perspek-spekan yang ada di iPhone 8 ini. Nah, iPhone 8 ini sekedar gambaran aja ya, kameranya itu buat rekam video tuh bener-bener lebih worth it ketimbang Android yang harganya 2 juta, 3 juta ya. Jadi menurut gue nggak salah lu pilih itu juga. Memang duit lu terbatas, nanti ada duit baru upgrade. Dan series 8 ini menurut gue adalah salah satu series paling sempurna. Kenapa? Karena sampai iPhone SE gen paling mentok saat ini pun itu dia masih pakai basic dari iPhone 8. Jadi menurut gue something special yang ada di iPhone 8 ini, aksesorisnya banyak ya, terus spare partnya berlimpah ya. Jadi bener-bener kalau memang HP lu buat HP tempur, lu gak bakal takut HP lu tuh kenapa-napa. Spare partnya banyak ya. Dan SE Gen 2, SE Gen 3 itu terbukti bandel banget, kecil-kecil cabai rawit banget. Kalau lu kalau lu bandel, kalau lu kreatif sikit-sikit ya, hobi ngulik-ngulik, lu tuh bisa tuh kayak pindah-pindahin apa yang ada di iPhone SE Gen 2 Gen 3 ke iPhone 8. Contohnya aja housing ala-ala bisa ya. Modul kamera bisa ya. Jadi banyak hal yang bisa lu lakuin ya. iPhone SE Gen terbaru itu memang salah satu iPhone kecil small compact menurut gue, yang paling kecil-kecil cabai rawit yang ada di Gen 3. Dan you know what? Ya basicnya masih pakai iPhone 8. Nah, jadi kalau ngomongin soal kamera, performa, ya lu butuh kedua itu, ya gue lebih nyaranin lu ambil iPhone 8. Ya kita harus ingat dengan iPhone SE gen-gen terbaru yang masih dijual belikan sama pihak Apple. Dan ini adalah salah satu SE tergres yang menurut gue sangar sekali, cakep sekali, madek pokoknya, caur. Jadi nggak ada kesalahan dengan desain yang ada di iPhone 8 ini. Oke, balik ke topik deh. Jadi kesimpulannya, buat lu yang untuk pemakaian ringan tapi lu lumayan intens pakai HP ya, scrolling suka kepo sama gosip-gosip ya, lu intinya lebih intens buat sosial media, ambil aja 7 plus. Tapi kalau emang lu butuh banget yang namanya performa, kameranya ya, kalau perbandingannya kita bicara 7 plus atau iPhone 8 biasa, ambil iPhone 8. Ya spek detailnya gue taruh di deskripsi dah, lebih detail, jadi lu bisa lihat secara langsung.